Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme. Strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt melalui penelitiannya. Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentuknya. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangannya ini, aliran strukturalisme juga disebut dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran, dan strukturalisme membahas tentang kesadaran. Berikut adalah tokoh-tokoh strukturalisme yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan tentang Wilhelm Wundt. Biografinya, ia lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 dan meninggal pada 31 Agustus 1920 pada umur 88 tahun. Ia adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Dia diasumsikan sebagai bapak psikologi eksperimental pada tahun 1879. Dia mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologis pertama pada tahun 1881. Karya, Wundt membuat karya tulis yang dihasilkan menjadi salah satu yang sangat penting dalam sejarah psikologi, yaitu Principle of Physiological Psychology. Pada tahun 1874, karya tersebut memakai sistem dalam psikologi yang berupaya menyelidiki pengalaman langsung dari kesadaran, termasuk perasaan, emosi, gagasan, terutama dijelajahi melewati introspeksi. Pemikiran, Wundt berupaya memahami pikiran manusia dengan mengidentifikasi elemen pembentuk kesadaran manusia, seperti halnya zat kimia yang bisa dibagi dihasilkan menjadi bermacam elemen. Dalam hal ini, Wundt menganggap psikologi sebagai ilmu, seperti halnya fisika dan kimia, dengan melihat bahwa kesadaran yaitu kumpulan dari bermacam bagian yang bisa diidentifikasi. Biografi dari Franz Brentano, lahir pada tanggal 16 Januari 1838 di Jerman. Ia adalah keturunan intelektual Jerman sampai dengan Italia yang memiliki pemikiran sangat religius. Pendidikan dari Franz Brentano, bidang filsafat pada tahun 1866, profesor pada tahun 1872 di Universitas Würzburg, dan pada tahun 1874 Franz Brentano diangkat sebagai profesor di Universitas Wina. Franz Brentano kemudian memulai menulis salah satu karyanya yang paling terkenal dan paling berpengaruh, Psikologie vom empirischen Standpunkt. 1874, psikologi dari sudut pandang empiris, di mana ia mencoba menyajikan psikologi sistematis yang akan menjadi ilmu jiwa. Ide yang diungkapkan dalam psikologi membentuk kredo para pengikutnya dan menjadi titik awal berkarya. Karya besar lain dari Franz Brentano adalah yaitu penyelidikan psikologi perasaan, muncul pada tahun 1907 yang melengkapi karya besar awalnya adalah tentang klarifikasi fenomena psikologis pada tahun 1911. Pandangan dari Franz Brentano. Prinsip utama Franz Brentano adalah bahwa filsafat harus dilakukan dengan metode pengetahuan alam. Franz Brentano pada dasarnya memiliki gagasan Aristotelian dalam filsafat Thomistik. Ia menekankan pada upaya untuk menjabarkan ilmu pengetahuan tentang psikologi yang diposisikan pada pengembangan diri dari gagasan Aristoteles dalam karya De Anima. 4 gagasan Franz Brentano yang mengenalkan periode pemikiran. Yang pertama ada dari Thales sampai Aristoteles, dan yang kedua ada kebangkitan teori aktivitas dan praktis, dan yang ketiga ada skeptisisme
kognitisme filosof, dan yang terakhir atau yang keempat ada mistisisme. Pengaruh di bidang psikologi. Karya fundamental Franz Bertanos yang berjudul dengan Psikologi dari Sudut Pandang Empiris diterbitkan pada tahun 1874. Dan di dalamnya, penulis ini menggambarkan peran kunci dari intensionalitas dalam berpikir dan proses lain yang bersifat psikologis, dan menegaskan bahwa itu adalah faktor utama yang membedakan mereka dari fenomena fisik semata. Franz Bertanos mengatakan psikologi terdiri dari dua cabang, yaitu ada deskriptif dan genetik. Pada deskriptif, fenomena mental pada orang pertama mirip dengan psikologi fenomenologis, dan pada psikologi genetik seperti kognitivisme saat ini akan melakukannya kepada orang ketiga melalui eksperimen empiris. Filsuf ini menjelaskan membela pendekatan psikologi yang ia baptis sebagai deskriptif. Menurut tesis Franz Bertanos dan psikologi tindakannya, kita tidak boleh menganalisa pengalaman objektif terkait dengan fenomena mental, tetapi kita hanya harus fokus pada menggambarkan bagaimana kita mengalaminya sekaya mungkin. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1850 di Barmen, Rhenish Prussia, atau sering kita sebut sebagai Jerman. Dan beliau meninggal pada tanggal 26 Februari tahun 1909 di Halle, Jerman. Hermann merupakan psikolog Jerman yang mempelopori pengembangan metode eksperimental untuk pengukuran hafalan dan juga memori. Ebbinghaus mendapatkan gelar PhD-nya di Universitas Bonn pada tahun 1873. Setelah itu, ia dijadikan asisten profesor di Universitas Friedrich Wilhelm, Berlin. Jabatannya saat itu ia pegang sampai tahun 1894, ketika ia diangkat sebagai profesor di Universitas Breslau. Kontribusi yang dilakukan oleh Ebbinghaus. Ebbinghaus merupakan orang pertama yang melakukan penelitian tentang proses belajar dan ingatan atau memori. Dalam penelitian ini, beliau ingin membuktikan bahwa proses mental yang lebih tinggi tidak tersembunyi dari pandangan, namun dapat diteliti dengan eksperimen. Penelitian yang dilakukan oleh Ebbinghaus. Eksperimen Ebbinghaus kali ini menggunakan objek yang netral, yaitu huruf-huruf yang dijadikan kata tanpa arti atau kita sebut sebagai nonsense syllables. Kata-kata tersebut dibagikan ke beberapa orang termasuk dirinya untuk dibaca dan diingat. Setelah itu, kata-kata akan diambil, namun orang-orang tersebut harus bisa menyebutkan kata-kata itu sebanyak yang mereka ingat. Dengan eksperimen ini, Ebbinghaus membuat kurva ingatan yang ia beri nama sebagai kurva retensi dari Ebbinghaus. Karya-karya dari Ebbinghaus. Selain kurva retensi yang ia lakukan sebagai penelitian, ada penelitian lain dan juga karya-karya lainnya dari Ebbinghaus, yaitu ia melakukan penelitian tentang penglihatan warna bersama dengan fisikawan yang bernama Arthur Koenig. Ia juga menerbitkan majalah The Journal of the Psychology and Physiology of the Sense Organ. Ia juga membuat buku tentang Principles of Psychology dan ringkasan psikologi. Saya akan menjelaskan tentang George Elias Müller. Biografinya, ia lahir di Grimma, Jerman pada tanggal 20 Juli 1850 dan meninggal pada 23 Desember 1934 di Göttingen, Jerman. Dia adalah salah satu sarjana lulusan Leipzig dan Göttingen University dalam bidang filsafat dan sejarah. Pada tahun 1873, ia mencapai gelar doktor dengan tesis yang berjudul Sensory Tension. Karya-karyanya antara lain adalah On the Fundamentals of Psychophysics pada tahun 1878 dan Standpoints and Facts of Psychophysical Methodology pada tahun 1903. Dalam kedua bukunya ini, ia menentang hukum Weber-Wegner dan mengemukakan pendapatnya sendiri tentang hukum psikofisik dari hubungan antara persepsi dan rangsangan syaraf.
fakta, George Elias Muller melanjutkan karya-karya Ebbinghaus tentang ingatan dan ia mengemukakan apa yang disebut direct associative procedure yang menyatakan bahwa proses mengingat dan lupa tidak semata-mata mekanistis dan otomatis, tetapi ada unsur aktivitas dari individu yang bersangkutan. Proses mengingat ada unsur aktifnya karena mengandung asosiasi. Hal-hal yang dapat diasosiasikan akan lebih mudah diingat. Proses lupa bersifat aktif juga karena adanya unsur-unsur hambatan retroaktif, yaitu rangsangan-rangsangan yang datang kemudian menghambat ingatan terhadap hal-hal yang sudah terlebih dahulu ada. Di sini saya akan menjelaskan tokoh dari Oswald Cook. Oswald Cook lahir 3 Agustus 1862 di Kandava, Courland, Kekaisaran Rusia, Kandava, Latvia, dan meninggal pada tahun 1915 di tanggal 30 Desember di Munich, Jerman. Pendidikan dari tokoh Oswald Cook. Oswald Cook belajar sebagai mahasiswa doktoral dan asisten untuk Wood di Universitas Leipzig. Meskipun idenya berbeda dari Wood, ketika ia mengembangkan penelitiannya sendiri, Boring, di tahun 1961, Cook memberikan kontribusi signifikan pada bidang psikologi. Beberapa di antaranya masih relevan hingga hari ini, termasuk introspeksi eksperimental yang sistematis, pemikiran tanpa bayangan, mental, dan abstraksi. Proses berpikir tidak selalu harus terikat pada indera, maka berpikir bisa juga non-asosiatif, yang disebut bertentangan dengan pendapat, dan tidak juga dengan mekanitis, atau yang disebut bertentangan dengan pendapat Ebbinghaus. Tapi setiap proses berpikir menurut Cook selalu mempunyai tujuan tertentu, atau yang disebut purposive. Pemikiran Oswald Cook terhadap bidang psikologi. Sumbangan Oswald Cook yang terbesar adalah meletakkan dasar-dasar studinya pada proses berpikir. Ia mengemukakan pemikiran yang berjudul One Day Modern Psychology of Thought. Menurutnya, proses berpikir yang tinggi tidak terikat pada penginderaan dan dapat pula diteliti secara eksperimental. Psikologi dan filsuf Jerman yang dianggap sebagai kekuatan penuntun di balik studi eksperimental. Proses berpikir diidentifikasi dengan secara sekolah psikologi di Würzburg. Oswald Cook memiliki karya-karyanya, yaitu dia mendapatkan gelar kedokteran setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul Teori Pengindaran Perasaan di laboratorium di Würzburg, dan laboratorium inilah yang disebut psikologi Würzburg. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi strukturalisme, yaitu Edward Bradford Titchener. Edward Bradford Titchener lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1867 di Chichester, Sussex, Inggris, dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1927 di Ithaca, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan psikolog kelahiran Inggris dan tokoh utama dalam pendirian psikologi eksperimental di Amerika Serikat. Titchener merupakan seorang murid psikolog Jerman, yaitu Wilhelm Wundt, pendiri psikolog eksperimental. Titchener juga memberikan teori Wundt tentang ruang lingkup dan metode psikolog ekspresi yang tepat dan sistematis. Alur pendidikan yang ditempuh oleh Edward Bradford Titchener. Pada tahun sebelum tahun 1885, Edward menghadiri Malvern College dengan beasiswa. Pada tahun 1885, ia belajar di Oxford.
Ia mengawali fokusnya pada biologi, namun beralih ke studi psikologi komparatif. Lalu pada tahun 1890, Edward Bradford Titchener lulus dari Oxford. Titchener memasuki laboratorium Wundt di Universitas Leipzig. Pada tahun 1892, Edward Bradford Titchener menerima gelar PhD-nya. Pada saat itu, walaupun ia memiliki sedikit kontak pribadi dengan Wundt, namun ia benar-benar berasimilasi dan mendukung pandangan bahwa perhatian psikologi adalah studi eksperimental sistematis dari pikiran orang dewasa, normal, dan yang tepat. Tidak untuk mengatakan eksklusif, namun metodenya adalah introspeksi atau pemeriksaan yang tepat dan deskripsi pengalaman sadar. Pada tahun 1895 sampai 1927, ia terus menguraikan pandangan Wundt setelah kedatangannya di Cornell University, Ithaca, New York di tahun 1892 tepatnya, di mana di sana ia menjadi profesor psikologi. Dari tahun 1898, Titchener adalah eksponen utama psikologi struktural yang memusatkan perhatiannya pada komponen dan pengaturan keadaan dan proses mental. Dalam ambisinya untuk mentransplantasikan psikologi yang didirikan oleh Wundt dan diasuh di Jerman, ia menerjemahkan 11 karya Jerman termasuk judul karya Wundt dan Oswald Kulpe. Pemikiran dari Edward Bradford Titchener. Titchener percaya bahwa dengan sistematis mendefinisikan dan mengelompokkan unsur-unsur pikiran, peneliti bisa memahami struktur dari proses mental. Sementara, ia sering digambarkan sebagai Rasul Wundt. Gagasan Titchener ini yang berbeda dari mentornya. Ia menggunakan metode introspeksi Wundt, tetapi di bawah pedoman yang jauh lebih ketat. Kontribusi yang dilakukan oleh Titchener dalam psikologi. Titchener dikreditkan dengan memperkenalkan ide-ide Wundt ke Amerika Serikat. Namun, penting untuk dicatat bahwa sejarawan mengakui bahwa teori Titchener berbeda dari teori mentornya, dan banyak kritikus menyatakan bahwa Titchener sebenarnya salah mengartikan banyak ide dari Wundt. Titchener adalah anggota asli dari American Psychological Association, namun dia tidak pernah menghadiri satu pertemuan pun. Pada tahun 1904, ia mendirikan kelompoknya sendiri yang dikenal sebagai eksperimentalis. Titchener percaya APA cacat dan terlalu menerima topik psikologi terapan. Kelompok Titchener juga dikenal karena larangannya terhadap wanita, yang berlanjut sampai setelah kematiannya. Selama masa ketika banyak wanita dilarang belajar di universitas besar, termasuk Harvard dan Columbia, Titchener mengawasi studi doktoral yang ternyata lebih banyak wanita daripada psikolog pria lainnya pada periode waktu itu. Karya-karya dari Edward Bradford Titchener. Titchener saat itu juga menjabat sebagai editor beberapa jurnal terkemuka termasuk Pikiran, studi dari Departemen Psikologi Universitas Cornell, dan Jurnal Psikologi Amerika. Dia juga menerbitkan beberapa teks psikologi kritis seperti Primer of Psychology pada tahun 1898, An Outline of Psychology pada tahun 1896, A Textbook of Psychology pada tahun 1909, dan Experimental Psychology 4 volume dari tahun 1901 sampai 1905. Jadi ini penjelasan dari tokoh-tokoh strukturalisme. Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.